Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrina Amalia dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu artikel jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pembeli Buku terkait hasil pelanggaran hak cipta. Berikut merupakan naskah jurnal yang akan kita review. Jadi jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pembeli Buku terkait hasil pelanggaran hak cipta. Penulis dari penelitian ini yaitu Maulidin. Di halaman pertama jurnal terdapat abstrak yang berbahasa Indonesia dengan diikuti kata kunci seperti hak cipta, perlindungan hukum, dan sanksi hukum. Ya baiklah, poin pertama yang akan kita review dari jurnal ini yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta dan pembeli buku dari hasil pelanggaran hak cipta. Kemudian poin kedua yang akan kita review yaitu metode penelitian. Metode penelitian seperti apa yang digunakan oleh peneliti. Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, penelitian fakta-fakta, kondisi maupun aktivitas keseharian yang ada atau terjadi di pasar buku Wilis Malang. Di sini secara khusus menurut dua jenis sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari jenis penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini bertitik tolak dengan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum dan kenyataan atau dasein di lokasi penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui pengamatan observasi, wawancara, interview, atau penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggali data dengan cara wawancara kepada penjual maupun pembeli buku, serta beberapa instansi seperti Dinas Perdagangan Kota Malang dan Kapolres Kota Malang, terkait dengan kasus pembajakan atau penggandaan karya cipta di bidang buku, khususnya terkait pasar buku Wilis Malang. Selanjutnya kita akan ke pembahasan. Di sini penulis membagi pembahasan menjadi dua poin. Yang pertama ada perlindungan hukum. Yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pembeli buku. Pertama kita akan membahas perlindungan hukum. Di sini peneliti membahas pengertian dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Jadi di sini peneliti menjelaskan pengertian perlindungan hukum dari berbagai sumber. Salah satunya ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di sini peneliti juga membahas perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif dan perlindungan hukum bersifat preventif. Selanjutnya, peneliti membahas mengenai perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pembeli buku. Sebelumnya, penulis juga menjelaskan apa itu pengertian dari pencipta.
Jadi pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Mengacu pada pengertian di atas, maka pencipta adalah seseorang yang mempunyai hak eksklusif, baik yang bersifat moral maupun ekonomi dari ciptaannya sendiri. Memperhatikan kepentingan tersebut, maka pencipta berhak memperoleh perlindungan hukum represif maupun preventif. Perlindungan yang dimaksud ialah berkenaan dengan hak yang melekat dari diri seorang pencipta, yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi, baik ketika sebelum haknya dilanggar maupun pasca dilanggar. Perlindungan hukum represif itu berkenaan dengan denda yang diberikan kepada pelanggar hak cipta itu tersendiri, baik berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terbukti ada suatu pelanggaran, baik itu sanksi berupa pidana, perdata maupun administrasi. Karena perlindungan hukum represif ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah perbuatan atau pelanggar itu dilakukan. Kemudian perlindungan hukum preventif bagi pencipta adalah berupa pencegahan terhadap pelanggaran tersebut yang dilakukan langsung oleh aparat pemerintah terkait atau instansi yang mempunyai hak di wilayah penegakan hukum hak kekayaan intelektual seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang, agar pencipta sendiri merasakan aman, nyaman, dan mempunyai semangat lagi dalam memperbaharui karya ciptaannya di bidang buku. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan apa itu pembeli buku atau konsumen. Jadi pembeli buku atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan hukum represif adalah berkenaan dengan hak seorang pembeli buku yang mempunyai itikat baik menurut pasal ketika membeli suatu barang hasil pelanggaran hak cipta, baik itu berupa pembajakan maupun penggandaan tanpa izin pencipta. Terkait dengan perlindungan hak ekonomi, pencipta dan atau pemegang hak cipta atas buku yang dibajak dan diperjualbelikan di Pasar Buku Wilis Kota Malang. Dalam hal ini, Pasar Buku Wilis Kota Malang merupakan objek penelitian yang digunakan oleh peneliti. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 Ayat 1 huruf A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan terhadap sebuah karya cipta, khususnya buku yang ditawarkan di Pasar Buku Wilis ini, penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Kebutuhan ekonomi, keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku, yaitu masyarakat sendiri. Lemahnya peran aparat dalam melakukan razia atau sidak juga menjadi faktor berikutnya dalam keberadaan buku bajakan di Pasar Buku Wilis ini. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dari penelitian ini. Jadi dapat kita lihat bersama bahwa di sini peneliti menjelaskan secara gamblang dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, jelas dan singkat, yang tentunya dapat memudahkan para pembacanya memahami isi dari jurnal ini. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dari penelitian ini. Jadi literatur yang digunakan penelitian ini tergolong masih sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang. Jadi bisa kita lihat di sini daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti atau penulis hanya ada 5 buku cetak dan tidak ada memuat jurnal. Kemudian pada bagian lain
Jurnal ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak adanya identitas jurnal seperti ISSN, bulan terbit, dan juga volume dari jurnal atau nama jurnal. Seperti yang kita ketahui dikutip dari duniadosen.com, di sini dijelaskan jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN. Ketiga, memiliki terbitan versi online. Keempat, dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Jadi di sini disebutkan bahwa identitas jurnal merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dari jurnal nasional. Karena di sini juga disebutkan bahwa jurnal nasional adalah jurnal ilmiah. Jadi jurnal ini dikatakan kurang memenuhi kriteria sebagai jurnal ilmiah ataupun jurnal nasional yang bisa diterbitkan secara online. Sekian materi jurnal yang dapat saya review. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.